Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amin. Apa kabar ibu-ibu, bapak semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat. Ibu-ibu, bapak semua yang bisa mengikuti kegiatan belajar kita pada hari ini, baik secara langsung maupun yang nanti mendengarkan maupun yang nanti menyusul mengikuti pembelajaran ini melalui rekamannya. Mudah-mudahan semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan di dalam usaha untuk memahami apa yang Allah firmankan di dalam kitab sucinya. Karena itu mari kita syukuri kesempatan ya, dan waktu yang kita miliki, mari kita syukuri dengan cara menggunakannya dalam hal-hal yang baik, di dalam kebaikan. Doa keberkahan dan juga selamat kita panjatkan untuk Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita agama ini, yang telah mengajarkan kita dan jalan yang benar, serta telah mengabarkan berita gembira kepada kita bahwa siapa saja yang qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang mengakui Allah adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad ya, adalah Rasulnya, maka dia pasti akan masuk surga. Yang kemudian menjadi perjuangan kita adalah itu mudah-mudahan bisa masuk surganya tidak pakai nunggu lama. Mudah-mudahan masuk surganya enggak pakai mampir dulu ya. Walaupun nanti akhirnya kita akan masuk surga, tapi mudah-mudahan bisa langsung dan tidak pakai mampir lebih dahulu. Baik ibu-ibu, bapak sekalian yang kami hormati, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita lebih jauh, mari kita awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna rahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik ibu-ibu, bapak sekalian, alhamdulillah sudah ada 6 orang yang bisa bergabung dengan kita. Mudah-mudahan ini selalu menjadi pertanda baik bahwa selalu ada orang-orang yang ingin berusaha sungguh-sungguh untuk memahami bahasa Arab dan bisa memanfaatkan bahasa Arab tersebut untuk memahami ayat-ayat Quran. Ibu, bapak yang kami hormati, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Ya, pelajaran kita di mana pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari apa yang disebut dengan istilah tasriful af'al. Mudah-mudahan setelah kita belajar materi tersebut kita semakin luas wawasannya, kemudian juga semakin berasa bahwa kita belajar bahasa Arab. Karena apa? Kalau kemarin ya, pada pelajaran-pelajaran sebelumnya kita berasa belajar bahasa Indonesia aja, bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, bentuk 5, dan selanjutnya. Alhamdulillah pada pertemuan kita sebelumnya itu sudah bertambah, bahwa yang dulu kita kenal dengan istilah bentuk 1, sekarang kita kenal dengan istilah al-fi'lul madhi. Yang dulu kita kenal dengan bentuk 2, alhamdulillah kita kemudian memahaminya namanya fi'il mudhari'. Kemudian yang dulu kita kenal dengan istilah bentuk perintah, sekarang kita sudah punya ilmu baru
kita mengikuti penamaan umum, yaitu disebut dengan fi'il amr. Itu dia, ibu-ibu, bapak-bapak, pelajaran kita pada pertemuan yang sebelumnya. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian yang kami hormati, kita akan melanjutkan kajian kita, dan hari ini kita masuk ke bagian tanmiyatul mufradat. Masih ingat ibu bapak sekalian apa yang dimaksud dengan tanmiyatul mufradat? Pengembangan kosakata. Ya, baik ya, pengembangan kosakata. Ya, pada waktu kita mengatakan pengembangan kosakata itu memang wajar kalau yang banyak muncul itu adalah tasrif. Karena memang tasrif itu adalah modal utama untuk pengembangan kosakata. Tetapi ya, tidak hanya tasrif, ya. Tidak hanya tasrif, ya, artinya tidak hanya tasrif madin, kemudian mudhari dan amr, tidak hanya itu saja. Madin, mudhari, amr, sifat, masdar, sifat, amr, ya tidak hanya sekedar itu, tetapi ada bentuk tunggal dan bentuk jamaknya. Kadang-kadang muncul ada mudzakkar dan ada muannasnya. Terkadang bisa berkembang juga dari satu arti ke arti yang lain. Terkadang muncul juga dari jumlahnya yang dari 3 jadi 4 dan sebagainya. Itu memang karakter tanmiyatul mufradat. Dan ini sesungguhnya yang membedakan kita, ya, yang bisa membedakan kita dengan kalau kita belajar memahami Al-Quran hanya bermodalkan terjemahan Quran terjemahan perkata. Kita lihat ibu bapak sekalian, yang akan kita bahas berikut ini adalah ya, yang pertama ini tanmiyatul mufradat kita adalah dari ungkapan fi'lul amr. Dari ungkapan apa? Fi'lul amr. Ya. Tetapi di awal kami ingin menyampaikan ibu bapak sekalian bahwa ya fi'lul amri ya, atau fi'il amr yang akan kita bahas sekarang ini tidak dari segi istilah, ya, bukan sebagai istilah. Sebab kalau kemarin kita sudah sampaikan bahwa ini salah satu usaha, ya, usaha kami untuk membantu ibu bapak, memudahkan ibu bapak di dalam memahami pelajaran-pelajaran bahasa Arab secara umum, khususnya yang bahasa Arab Qurani. Kalau ada istilah tidak usah diterjemahkan. Kalau ada istilah tidak usah diterjemahkan, tetapi cukup dipahami. Ya, posisinya cukup dipahami. Kemarin kita mengatakan fiil, pahamilah apa itu fiil. Kemarin kita mengatakan ada tasrif, pahamilah apa itu tasrif. Karena tasrif dan fiil itu adalah istilah. Kemarin kita mengatakan al-madi, pahamilah itu sebagai istilah. Jadi tidak usah diterjemahkan. Al-madi tetap jadi namanya. Kemarin kita belajar al-mudhari, pahamilah itu sebagai istilah. Jadi al-mudhari tidak usah diterjemahkan. Begitu juga al-amr, ya, tidak usah diterjemahkan, tetapi kita posisikan dia sebagai istilah. Itu ya. Tetapi sekarang ya ibu bapak sekalian, yang akan kita pelajari ini bukan sebagai istilah, melainkan kita akan lihat dia sebagai kata. Kita akan melihat dia sebagai kata. Contohnya misalnya begini. Kalau sebagai istilah, ya, kalau sebagai istilah fiil itu bentuk berapa saja ibu bapak sekalian? Mungkin bentuk 3 kali Pak. Kalau sebagai istilah fiil itu bentuk berapa saja ibu bapak sekalian? Ya, baik. Bentuk kalau 2. sebagai istilah fiil itu 1, 2, dan 5. Gitu. Ini kalau sebagai istilah. 1, 2, dan 5. Kalau sebagai istilah, al-amr itu bentuk berapa, ibu bapak sekalian? Bentuk 5. Itu kalau dia sebagai istilah. Ya, kalau dia sebagai istilah. Sekali lagi,
sebagai istilah kebahasaan dalam bahasa Arab, ya, fi'il itu adalah bentuk 1, 2, dan al-amr itu adalah bentuk 5. Jadi al-amr adalah salah satu bentuk fi'il. Nah, begitu dia sebagai istilah. Tapi bukan itu yang akan kita kaji sekarang, supaya berasa bedanya, Ibu Bapak sekalian. Sekarang lihatlah dua kata tersebut sebagai seperti kata-kata yang lain. Seperti kata-kata yang lain. Nah, coba bagaimana maksudnya? Coba diprediksi Ibu Bapak sekalian. Sebagai kata, fi'lu itu kira-kira bentuk berapa? 3. 3. Terus, dari mana diduga dia bentuk 3? Sukun di Ada tengah. sukun di tengah. Nah, sekarang kita lihat al-amr. Ya, kita lihat al-amr. Sebagai kata biasa, ya bukan istilahnya, kira-kira itu bentuk berapa? Bentuk 3 3. juga. 3 juga. 3 juga, Pak Guru. Dari 3. mana diduga? Sukun di tengah, ada alif lam. Sukun di tengah. Ya. Nah, kalau begitu ini kan beda nih sekarang tuh ya, supaya nyambung omongannya. Kalau sebagai istilah fi'il itu 1, 2, atau 5. Nah, gitu. Tapi kalau sebagai kata fi'il itu adalah bentuk 3. 3. Nah, sebagai istilah al-amr itu adalah bentuk 5. 5. Sebagai Tapi 5. sebagai kata al-amr adalah bentuk 3. 3. gitu ya. Alhamdulillah ada di antara ibu bapak yang bisa memahaminya. Mudah-mudahan pemahaman ini kalau belum merata nanti bisa diterapkan kepada teman-teman yang lain. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian. Sebagai sebuah kata, fi'il tadi adalah bentuk berapa? Sebagai kata bentuk Sebuah 3. kata Berarti bentuk dia 3. adalah namanya apa? Berarti dia. Kata masdar. Nah, kalau begitu maka kita akan pelajari apa madinnya, apa mudhari'nya, apa sifatnya kalau ada, dan apa amernya kalau ada. Ada sih semua Pak Guru. Nah, kalau kita perlukan. Nah, persoalannya ada memang, tapi kadang-kadang belum waktunya kita mendalami. Oke, yuk kita lihat. Ibu Fa'ala Bapak. yaf'alu. Pak fi'alu. Terlihat madinnya apa? Fi'alu. Madinnya fa'ala. Amar ya'muru. Yaf'alu. Ada terlihat madinnya apa? Madinnya fa'ala. Ya, Madin. madinnya Fa'ala. mudhari'nya Yaf'alu. yaf'alu. Yang tadi masdarnya adalah Fi'il. ya. Fi'alu. Lalu amernya adalah If'al. if'al. Terus amernya adalah if'al. Apa makna dasarnya? Kata dasarnya Pak. Apa makna dasarnya? Oh, makna dasar. Dasarnya perintah. Kerjakan. Apa? Lakukan. Ya, makna dasarnya adalah apa? Perintah. Lakukan. Makna Perintah. dasarnya adalah Perintah. Perbuatan. Perbuatan. Bukan. Coba Ibu Bapak bisa melirik sebentar ke bukunya. Makna dasarnya apa? Berbuat, melakukan. Iya, berbuat atau Melakukan. Sehingga kata fi'il ini yang masdar tadi maknanya apa? Kalau kita lihat bahwa dia adalah bentuk masdar, berarti makna fi'il adalah perbuatan atau Kelakuan. Tindak. Dilakukan. baik, atau melakukan, ya, atau berbuat atau perbuatan, melakukan atau kelakuan. Begitu pula halnya bisa kita lihat amr yang tadi sudah diprediksi itu adalah masdar. Apa madinnya? Amar. Amaro.
Apa mudhari? Muru. Oh ya. Muru. Ya, muru. Ya, Apa muru. amarnya? Amer. Umur. Amar dari amar adalah Atau umur. Umur. ya bisa mur, bisa juga Bisa umur. 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 Apa makna dasarnya? Perintah. Memerintah atau menyuruh. Memerintah. Pemerintah Atau menyuruh. menyuruh. Ya, makna dasarnya Memerintah. memerintah atau menyuruh. Menyuruh. Ya, makna dasarnya memerintah atau menyuruh. Nah, sekarang kita coba lihat, ya, kita coba lihat makna-makna lain ya, yang mungkin bisa muncul, atau kita coba lihat pemaknaan kata-kata tersebut ketika digabung menjadi sebuah kalimat. Yang pertama tadi adalah ya, amar itu paling tidak ini amar ini kan tunggal ini. Kalau tunggal nah, bisa kita pelajari jamaknya. Smartphone nyalain tuh. Ya. Kata amar jamaknya bisa awamir, bisa juga umur. Bisa apa, Ibu Bapak sekalian? Awamir bisa umur, bisa umur. Bisa awamir, bisa juga umur. Ini kalau dalam bentuk jamak ya, dalam bentuk jamak lebih mudah untuk dikenali. Ya, lebih mudah dikenali dalam arti begitu kita baca awamir, nah, itu perintah. Maknanya perintah. Sejalan dengan makna dasar ya. Sejalan dengan makna dasar dari kata amr. Apa tadi makna dasarnya? Perintah. Memerintah menyuruh. Memerintah menyuruh. Pemerintah menyuruh. Memerintah atau menyuruh. Menyuruh. Tetapi kalau untuk ini, jamak yang kedua, umur, ini maknanya berkembang. Dari makna dasar memerintah atau menyuruh, dia bisa bermakna hal atau urus. Makna apa, Ibu Bapak sekalian? Hal atau urusan. Atau urusan. Dengan demikian ya Ibu Bapak sekalian, kata amr ini punya banyak pengertian. Untuk dasarnya bisa bermakna perintah, untuk dasarnya bisa bermakna suruh, makna dasarnya bisa bermakna hal, makna dasarnya bisa juga artinya urusan. Kata amr ini bisa bermakna banyak. Tetapi kita dalam kaitan ini mana yang akan kita pakai, tetap sarannya adalah pertimbangkan konteks kalimatnya. Kalau bentuk jamak bisa langsung kita ingat ya, kalau ada awamir itu perintah, kalau ada umur ini menjadi hal atau urusan. Baik, kita coba sekarang. Kita coba memahami kalimat berikut ini, yang ini menjadi gabungan ya, antara mufradah pertama dengan mufradah yang kedua. Ya, antara yang pertama dengan yang kedua. Coba Ibu Bapak sekalian dibaca kalimat lengkapnya. Al-muslimuna yaf'aluna awamirallah. Sudah semua kata-kata ini kita pelajari dan kita pahami. Coba kalau secara lengkap kira-kira apa maknanya? Al-muslimuna yaf'aluna awamirallah. Kira-kira apa maknanya? Coba. Kaum muslim telah melakukan perintah Allah. Ya, yang terpikir untuk mengatakan telah, kira-kira dari mana pemahamannya? Salah. Orang muslim Ya. cocok. Iya. Itu bentuk dua. Nah, itu. Kira-kira Bentuk apa yang bentuk punya dua. sehingga cocok pakai telah? Dia Itu salah, bentuk Pak. dua, Pak Guru. Bentuk dua. Udah punya nama kan sekarang bentuk dua?
Itu Oh mudore, iya, Pak. itu namanya mudori. Mudore. Fi'il Oh mudore. iya. Aku punya nama lagi. Kemarin kan aku udah. Iya. Iya. Putri. Mudori. Apa namanya? Mudori. Mudore. Kalau telah nggak cocok karena ini mudori, sementara telah itu adalah cocok untuk makna fiil Amadin. Fi'il madi. madin, Fi'il madin. Madin. cocok untuk madin. Nah, kira-kira kalau begitu pemahamannya bahwa yaf'aluna ini mudori, apa makna ya? Mudori yang kira-kira cocok untuk kita munculkan di situ. Selalu kali Pak Guru. Selalu Lalu bagaimana jadinya? orang-orang Muslim selalu melakukan perintah Allah. Perintah Allah. Iya, bagus. Coba kita lihat diksinya ya. Coba kita lihat diksinya. Perintah ya, perintah. Perintah dilakukan. Itu umum begitu? Perintah dilakukan. Wahai para karyawan, kalau ada perintah dari atasan, maka hendaknya segera dilakukan. Biasa Laksanakan begitu? berarti, Pak. Biasa begitu? Tidak. Oh, tidak katanya. Kalau tidak, maka kita cari dong yang biasa. Kalau perintah diapakan? Orang-orang Dilaksanakan. melaksanakan. Walaupun ya ada juga yang lain. Apa misalnya perintah selain dilaksanakan, selain Melaksanakan kali Pak, Di- melaksanakan. Diikuti. Ditaati. Ditaati. Melaksanakan. Kalau melaksanakan, Mematuhi. sudah kan itu dilaksanakan dengan satu akad. Kalau mematuhi Pak Guru kali. Mematuhi, apalagi Mentaati. baik. Perintah bisa juga dijalankan. Oh, dijalankan. Kecuali kalau ibu bapak Menjalankan. enggak deh Pak Guru itu makneh enggak ada tuh. Oh, boleh. Tapi bisa juga kan bahwa perintah itu dijalankan. Sehingga untuk al-muslimun yaf'aluna awamirallah, ya kita bisa punya beberapa makna. Bisa yang pertama tadi yang langsung terpikir apa tadi? Menjalankan. Apa yang tadi? Lakukan. Tadi. Melakukan. Orang-orang Muslim selaku melakukan. Orang-orang muslim Yang tadi lihat yang rusaknya apa? Selalu Melakukan melakukan perintah Allah. Selalu melakukan Pak Guru. ya bisa juga bermakna menjalankan. Selalu menjalankan. Itulah dinamikanya berbahasa. Karena itu sejak awal kami mengajak ibu bapak sekalian untuk menyikapinya dengan istilah belajar bahasa tidak cocok hafal mati, tetapi sebaiknya pakai hati supaya berhati dan terasa nyaman di hati. Oke, itu dia contoh penggunaan yaf'alu yang digabung juga dengan pengembangan dari kata amil. Sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Ini adalah contoh penggunaan umur. Ya, penggunaan umur yang bisa bermakna hal, bisa bermakna urusan. Ayo kita baca sama-sama kalimat lengkapnya. Inna Allah bi umuri khalqihi. Ya, coba bapak-bapak dulu. Apa maknanya? Tapi kalau ada yang belum terpahami, boleh ditanyakan terlebih dahulu. Baik. Apa maknanya, bapak-bapak sekalian? Dadang Pak Guru. Ayo, bapak-bapak kan banyak. Apa Pak Dadang doang, bapak-bapaknya? Oh iya. Oh iya. Pemuda usia 45. Ya, tunggu yang lain. Baik, kalau hanya bapak-bapaknya ada Pak Dadang saja yang bisa, mangga atuh Pak Dadang. Sesungguhnya Allah mengetahui
urusan ciptaannya. Oke, bagus. Sekali lagi, Pak. Sesungguhnya Allah mengetahui segala urusan penciptaannya. Iya. Atau apa yang diciptakannya. Iya, bagus itu ya. Dari mana ada ide pakai segala, Pak Dadang? B-nya itu Pak Guru. Oke, bagus. B Ibu-ibu yang lain ada yang setuju nggak pakai segala? Enggak. Enggak. Yang setuju ada nggak yang setuju? Saya setuju, Pak. Iya, bagus. Kira-kira apa ilmunya yang bisa menjadi landasan untuk memahami bahwa di situ ada makna segala? Apakah yang tadi Pak Dadang sampaikan ada B-nya? Ataukah ada landasan ilmu yang lain? Izin Pak, kalau Ya, karena dari konteksnya, karena Allah memang mengetahui semua urusan yang terkait dengan ciptaan. Bagus, bagus. Ada lagi yang lain? Baik, ya. Saya kasih alternatif lain, yaitu apa? Alternatifnya adalah umur ini bentuk jamak. Oh. Ya, umur itu adalah bentuk jamak. Gitu. Ya, umur itu bentuk jamak. Kalau kita bicara soal B, justru ilmunya beda dengan yang Pak Dadang paham. Gitu ya. Ada yang ingat ilmu tentang B? Ada, tidak ada B, tidak. B tentu berarti belum tentu berarti dengan. Ya, betul. Terus gimana ilmunya? Dalam bahasa Arab kata alimun dengan tasrifnya alimah dan sebagainya itu biasa bergandeng dengan B. Itu. Kata alimun, begitu juga tasrifnya ya alima, ya ya'lamu, dan bentuk-bentuk yang lain biasa bergandeng dengan di. Tetapi bahasa Indonesia kata mengetahui tidak biasa bergandeng kata dengan. Maka bagaimana posisinya? Walaupun ada bi di situ, kita tidak mengartikan kata tersebut dengan arti dengan, ya. Begitu. Itu artinya bahwa ibu bapak sekalian sudah punya banyak punya banyak kemampuan, bahkan sudah tahu arti sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, tahu di luar kepala banyak ayat yang mungkin sudah dihafal artinya, tetapi ketika kita belajar bahasa Arab Qurani, kita akan lebih bertambah lagi pemahamannya. Oh, pantas dia begini, pantas dia begitu, pantas tidak begini, pantas tidak begitu. Walaupun tidak selalu cocok dengan ilmu kita, karena ilmu kita masih tingkat defisit, masih ekonomi sulit, pelajaran pun baru 7 pelajaran. Apalagi kalau ada yang pakai berminat, ya. Baik, kita lanjutkan sekarang, Ibu, Bapak sekalian. Dengan modal pemahaman tersebut, ya, dalam bahasa Arab kita punya istilah ulil amri. Ya, kita punya istilah ulil amri. Yang kemudian masuk juga di situ menjadi istilah bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan, ya, kalau istilah tersebut dicari padanannya dalam bahasa Indonesia, ulil amri bisa berarti pemimpin. Ada yang bisa baca? Pemimpin. Ya kan ada kaitannya juga kan dengan amr yang tadi bermakna perintah. Ya. Pemimpin itu apa ya? Yang memperhatikan urusan rakyatnya. Ya, pemimpin itu ya apa? Pemimpin yang memerintahkan rakyatnya begini, memerintahkan rakyatnya begitu. Nah. Ulil amri. Ya, ulil amri pemimpin. Nih, ayat ini populer nih.
populer, sekarang kita kaji dari segi kebahasaan. Ayo kita baca kutipannya. Ati Allah Atiullah wa atiur rasul wa ulil Ulil amri minkum. Ya, atiullah wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Apa ada ungkapan atau kata yang belum terpahami di situ? minkum. Ya, baik. Dugaan Bu Siti itu satu kata atau lebih dari satu kata? 2 kata. Lebih dari Bagus. 1. Mantap. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang akan Ibu Siti pahami setelah menyadari pakai ilmu potong. Yang pertama apa kira-kira Ibu? Min. Bagus. Yang kedua apa kira-kira Ibu? Kum. Kum Bagus. dari kalian ya. hukum kalian. Dari kalian berarti. Saya dipotong omongannya di. Iya, Mana maaf. dari dua ungkapan tersebut yang belum dipahami? Udah. Berarti ternyata betul prediksi kita bahwa ilmu potong memotong bermanfaat untuk pemahaman kita. Hei, bagus. Coba Ibu amati ya dua kata tersebut. Setelah mengamati dua kata tersebut, kira-kira apa makna min di sini? Dari Nah, kalian. bagus, pinter. Coba Bu Siti amati berikutnya setelah min ada kata apa? Kum. Ya, bagus. Pakai ilmunya. Ciri bahasa Arab yang ketiga, coba Bu. Ciri bahasa Arab yang ketiga. Jamak. Ya, bagus. Nah, coba ingat-ingat nih, kalau Ibu sudah menyadari itu jamak, lah kira-kira makna min apa kalau begitu? Teng tong, teng tong. Dari kalian kan. Oke, bagus. Ibu-ibu, bapak yang lain, siapa yang sudah ingat? Ada min diikuti jamak nih. Apa maknanya? Di antara. Lebih kali, Pak. Alhamdulillah. Gitu ya. Lebih kali, Pak Guru. Ah, ada ilmu kita begitu? Min Nggak ada diikuti ya. jamak makna lebih? Seri-seri diikuti Ada ibu ingat begitu? jamak. Artinya ya. Itu kita Ulil bahas amri itu kan di pelajaran ulil yang amri itu kan 6. satu orang. Judulnya Min Arkanis Sholat. Oh iya. Sebagian beberapa. Ya. Antara lain. Bagus, bagus. Baik, gitu ya. Jadi ya, minkum itu kum ini siapa nih kira-kira Ibu Bapak sekalian? Ulil amri. Kum itu tunggal apa jamak? Kum itu Jamak. 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 Kalau ulil amri tunggal apa jamak? Tunggal dan jamak. Nggak ada istilah Jadi- begitu jadi- bahasa Arab. Arab itu Tunggal, ya. Pak Guru. Tunggal. Kalau tidak muzakkar ya muannas, gitu ya. Kalau tidak muzakkar ya muannas. Oh, Kalau tidak tahu. almarhum ya almarhumah. Bahasa Arab tidak ada KTP-nya aluminium yang bencong. Nah, begitu juga ini. Ini mufrad Semprot dulu. ataukah jamak? Gitu. Pilih satu aja. Mana, Pak Ulil Dada? amri tunggal. Tunggal sih Pak Guru, tapi tadi tunggal lah, tunggal. Itu ya, berarti kum itu bukan ulil amri. Gitu sederhananya. Ayo Ibu Oh. Bapak sekalian, kira-kira kum ini siapa maksudnya? Umat kita, umat ya, Pak Guru. Iya. Umat Kita- yang mana? Makhluknya Kita makhluk itu. Ke tempat ibadahnya yang di Sabtu Umat Minggu. Islam. kalian. Enggak. Umat Islam. Ya, umat Islam. Jadi kalau melihat begitu, pemimpin kita cocoknya dari kalangan umat mana?
Umat Islam. Oke, bagus. Dari kalangan umat Islam, bukan umat yang lainnya. Lain. Yang ibu bapak anggap sebagai pemimpin dalam kehidupan ibu bapak sekalian itu siapa? Apakah presiden, ataukah gubernur, ataukah wali kota, ataukah suami saja gitu, ataukah imam masjid saja? Itu bergantung kepada pemahaman ibu bapak sekalian siapa yang dimaksud dengan pemimpin. Pemimpin. Siapapun yang ibu pahami sebagai pemimpin ibu bapak sekalian, ayat ini, tapi ini kan pemahaman orang awam ya, ayat ini mengisyaratkan bahwa pemimpin dari umat Islam. Islam. Bagian gitu kali Pak Guru. Ya, artinya enggak semua jadi ini, tidak semua jadi pemimpin kan? Iya, tidak semua jadi pemimpin gitu ya. Jadi sebagian saja, sebagian dari umat Islam memimpin. Baik, ada lagi yang belum terpahami? Saya ada Pak Guru, tapi nanti Pak Guru tanyanya. Ada yang lain untuk level pertama, level kedua, level ketiga, sampai level keempat, ada yang belum terpahami dari kutipan ayat ini? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Oke, kalau tidak ada, sekarang giliran ibu-ibu. Silakan, apa maknanya ibu-ibu sekalian? Tadi bapak-bapaknya yang ada padadang saja. Apakah ibu-ibu juga pakai juru bicara atau semua mau menyuarakan aspirasi dan pemahamannya? Izin Pak. Siapa nih? Mau mencoba. Gimana, Siapa nih? ibu-ibu? Izin Pak. Izin Pak. Saya mau tanya dulu, ibu-ibu mau pakai juru bicara apa semua mau bersuara? Ya Semua aja Pak. suara sih. Kayak semua. Nggak Ayo apa-apa, kita ada yang mewakil. Tapi gimana? Boleh, Nggak apa-apa boleh. sih. silakan. Boleh diwakilin kali Apa Pak Guru maknanya? biar jelas. Silakan, ibu-ibu, apa maknanya? Siapa Pak ditunjuk atau bagaimana? Nah, saya mintanya ibu-ibu banyak sebenarnya biar rame. Oh. Biar rame. Tapi kalau nggak mau rame-rame takut disebut nanti kok berantem. Ya udah, Iya. siapa? Iya. Perwakilan ibu-ibu Kan Bu siapa? Susi. Kalau diizinkan boleh saya. Silakan. Ya, Silakan. boleh. Silakan Bu Susi. Susi. Kalau ada kesalahan dibantu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atiullahu wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Atiullah, kalian taatilah Allah dan kalian taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Iya, bagus. Dari mana ada pemahaman kalian? Itu domirnya dari itu domirnya antum karena ada waw. Ya. Iya, bagus. Karena ada wawu gitu ya. Iya. Bukankah wawu juga bisa untuk mereka? Untuk hum? Kalau untuk hum Bisa. Tapi pakai nun kalau untuk Iya. Untuk non ya. Oke, bagus. wawu nun ini. Pak, siap. Ketika ada diskusi dari mana diduga kalian gitu ya. Dari mana diduga kalian? Kan ada wawu alif. Oke, kemudian bukankah wawu alif juga bisa untuk hum? Betul, tetapi wawu alif yang bermakna hum itu adalah fi'il madin. Sementara ini adalah fi'il Amar. Baik. Jadi ibu bapak sekalian, ini rame-rame ini sekarang, ibu bapak sekalian, berdasarkan ayat tersebut ada berapa pihak yang harus ditaati? 3 Pak. 3. 3, bagus. 3. Yang pertama apa?
Allah, Allah. Allah, bagus. Yang kedua apa? Rasul, Rasul. Nah, bagus. Yang ketiga apa? Ulil amri. Di antara Amri. kalian Apa pemimpin. makna ulil amri tadi? kenapa? Ulul amri Pemimpin. minkum. Apa makna Pemimpin. ulil amri tadi? Pemimpin. Pemimpin. Pemimpin, bagus. Mana perintah taat untuk Allah? Atiu. Atiu. Oke, dapat. Atiu. Satu, dapat. Mana perintah taat kepada Rasul? Sama. Atiu. Wa ati'u. Ya, bagus, ya, bagus. Mana perintah taat kepada ulil amri? Konteksnya Pak, Nggak ada. karena dari Tidak. tidak ada Pak, konteksnya dari Rasul. Gitu ya. Ternyata nggak ada perintah langsungnya. Ya, Tadi ada wanya ya. Wa tidak ada uli. perintah langsungnya ya. Iya. Iya, Ya, itu ada. artinya apa? Berarti taat pemimpin tidak mutlak. Oh. Tapi taat pemimpin tergantung konteks. Wah, saya kan harus ikut pemimpin nih. Katanya, emang ente disuruh apa sama pemimpin? Aneh disuruh untuk meninggalkan ajaran agama aneh. Loh, nggak boleh. Gitu kata sang ratu. Itu kan memang perintah ayat itu. Harus taat kepada pemimpin. Tahu dari mana ente? Aneh tahu dari Al-Quran. Al-Quran yang mana maksud ente? Itu terjemahannya. Ternyata banyak orang yang belajar agama, memahami agama hanya bermodal terjemahannya. Nah, sekarang ilmunya ningkat kita bahwa ini nggak langsung ini. Bahwa begitu pemahaman kita secara kebahasaan, ini kata Bu Susi konteksnya. Artinya apa? Lihat konteks apa. Agama mengajarkan sholat 4 rakaat. Ada pemimpin bilang nggak usah 4, capek 2 aja. Entar dulu, itu bertentangan tidak? Bahwa perintah mentaati pemimpin catatannya selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Rasul dan yang paling utama adalah ketaatan kepada Allah. Baik. Mana Ibu Bapak sekalian, ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan kita, dari kajian kita hari ini? Jadi wow di situ nggak bisa menganukan apa namanya waatimu tuh Ustadz, apa Pak Guru, bermakna taat juga nggak bisa. Wa ulil amri. Jadi wow di situ nggak bisa nih. Kalau wow bermakna taatilah gimana jadinya? Jadi gimana? Kalau wow bermakna taatilah gimana? Taatilah Allah, coba Pak Nurmansyah gimana? Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan taatilah pemimpin. Bapak tetap bilang dan. Bapak tetap bilang dan. Kalau Bapak bilang dannya dari mana? Dari wow. Kalau wow dannya dari wow, taatilahnya mana? Nah, karena itu tadi pakai pemahaman dari Bu Susi konteksnya. Konteksnya itu. Bahwa ini kaitannya apa nih? Gitu. Kaitannya apa nih? Kaitannya bahwa ini disertakan, diikut sertakan. Namanya ikut serta kayak numpang, Pak Nurmansyah. Pak Nurmansyah mau kemana? Kata Bu Siti Istiqanah. Saya mau ke LBIKI. Gitu. Numpang. Ya juga ikutlah Pak, katanya. Ayo. Nah, maka bilang Pak Nurmansyah ke LBIKI dan Bu Siti Istiqanah. Gitu. Maksudnya apa? Karena mobilnya mobil Pak Nurmansyah begitu. Beda kalau begitu. Yuk kita sama-sama, katanya. Yuk sama-sama. Nah, itu beda ceritanya. Gitu, Pak Nurmansyah. Terima kasih Pak Guru. Ya, baik. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian untuk Tanya Pak Guru.
Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan yang berkaitan dengan materi pokok dan berkaitan dengan Tanmiyatul Mufradat, maka ayo kita lanjutkan kajian kita dengan latihan. Kita lanjutkan dengan latihan. Apa latihan kita untuk hari ini? Latihan kita yang pertama adalah bacalah kutipan ayat-ayat berikut. Dibaca aja gitu ya. Nanti kemudian apa yang bisa kita Baik, mari kita baca bersama-sama kutipan ayat. Ya Ibu Bapak sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yaf'alu ma yasha'. Allah alim ya ayyuhalladzina amanu wasjudu rabbakum Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya. Wah, ada yang nggak kompak. Kita belum nyampe kuliruh, dia sudah nyampe ke sana karena yang dibaca ada yang di buku. Yuk kita ikut ya, yang cepat tadi. Ya, yuk kita ikut, supaya kita nggak ketinggalan. Lihatnya di layar. Kuliruhu min amri Amri rabbi. Amri minkum. Qalu subhanaka. Ya, bagus. Baik, Ibu Bapak sekalian, coba kita lihat sekarang. Baris pertama, ya, di baris pertama, apa ada yang tak terpahami? Baik, bagus. Baris kedua, apa ada yang tak terpahami? Ini tadi udah, Pak. Baik, bagus. Baris ketiga, apa ada yang tak terpahami? Baik. Baris keempat, apa ada yang tak terpahami? La'alakum, Pak. Bagus. Baik, kita catat. Baris ke terakhir, tapi ini muncul belakangan ya. Baik. Baris terakhir, apa ada yang tak terpahami? Al-amanati. Al-amanati. Oke, baik. Baik, mari kita lihat Ibu, Bapak sekalian, ada dua kata yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Yang pertama adalah la'allakum. Dugaan Bu Susi ini satu apa dua kata? Dua, Pak. Oke, bagus. Baik. Yang pertama apa? Apa mungkin tiga, Pak ya? Boleh. Yang penting Ibu paham bahwa kalau tiga, pertama maknanya apa, kedua maknanya apa, tiga maknanya apa, gitu. Boleh. Yang pertama lah. Yang kedua Allah, yang terakhir kum. Iya. Ibu waktu mengatakan demikian ya, demikian, itu kira-kira apa maknanya ketika yang pertama adalah la? Bentar, Pak.
Kepada, Pak. Nah, coba sekarang ya. Dengan yang sudah ada berarti yang tidak dipahami yang mana kalau dari 3 tersebut? Bentar, Pak. Jadi saya susah menggabungkan arti dari la'alakumnya itu. Kalau satu-satu mungkin bisa diartikan, Pak. Oke, bagus. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, bagus ini. Nanti kita cari celahnya. Yang pertama apa? Kepada, untuk, Bagus. atau bisa kepada. Terus yang kedua? Allah itu apa ya? Allah itu sebenarnya selain di atas tuh ada apa lah, Pak ya? Kemarin disampaikan pelajaran sebelumnya tapi saya lupa. Pak, Ibu perhatikan ya ininya sedikit ya. Iya, Pak. Kalau itu yang teringat ya. Allah itu ada ya-nya. Nah, Oh, iya, betul. kan nggak ada ya-nya. Gitu. Ada 3 huruf yang sama tidak? Kalau yang pertama ada ya-nya, kalau yang kedua itu lamnya ada 2, Pak ya? Bagus. Ibu ke timur, saya ikut ke timur ya, gitu. Tadi pertanyaan saya tadi, ada 3 huruf yang sama enggak? Kata Tidak Ibu. aja nggak ada gitu. Karena pertanyaan saya begini, Bu. Ibu, sepengetahuan Ibu, ya, sepengetahuan Ibu, antara ba dengan ya ada kesamaannya enggak? Ba dengan ya. Bagus. Nah, Ba iya. itu titiknya 1. Kalau ya titiknya Kalau 2 ya, kan? Nah, coba Titiknya Ibu. 2. Ya, coba itu. Gara-gara Titik dan jumlah kesamaan dong. titik, ya sama ba jadi beda. Ya, seumpama titiknya 1, jadinya ba. Nah, ceritanya ini kagak ada titiknya bisa jadi ya. Nah, gitu maksudnya. Tuh. Gimana ceritanya? Taluk, Pak. Hah? Taluk. Bagus. Coba lihat sekarang ya. Coba lihat sekarang. Masih ingat ilmu temenan nggak? Lupa, Pak. Bagus. Ibu bapak sekalian ada yang ingat nggak ilmu temenan? Ya, Ibu lupa ilmu temenan. Tapi Ibu ingat nggak mat tabi'i? Lebih ingat dia nih. Karena ini mau ilmu orang pintar nih. Ingat mat tabi'i? Iya. Atau iya 2 harokat itu aja tahunya Pak. Ada, Gimana? tidak ada. Jadinya gimana? Ada atau tidak ada. Bagus, ini juga. Tidak merubah arti. Diikuti Kan matobi'i, alif. Pak Guru. Nah, gitu. Iya. Nah, kemudian kalau ada kasrah diikuti oleh ya, gitu ya. Kemudian kalau ada doma diikuti wow. Istilah orang pintar ini mat tabi'i. Kalau istilah orang awam ini teman. Ini temenan. Karena dia teman ya, kayak kita nih kalau ketemu sama teman, biasanya kalau ketemu sama teman lama tuh duduknya. Nggak cukup 1 jam. Kalau ketemu sama orang lain ya 1 jam cukup lah. Tapi kalau sama teman 2 jam karena cerita masa sekarang dan masa lalu. Makanya dia cara membacanya juga lebih panjang. Coba lihat Ibu, ini barisnya atau haroknya atau syakalnya apa? Fathah. Iya. Kalau fathah tadi temennya apa? Alif. Alif. Ini namanya alif. Tapi kok bengkok Pak Guru? Ya udah, sebut aja itu namanya alif bengkok. Saya baru tahu nih Pak, betul-betul. Saya baru tahu. Iya, saya juga. Alif bengkok ya. Orang awam yang begini nih, ilmu orang awam. Gitu. Saya pikir iya itu. Iya, tadi saya ikutin yang bilang aja Pak, iya. Jadi gitu. Kalau begitu maka la'alla ini prediksinya 3, kita kurangi saja ya. Prediksinya 3, kita kurangi menjadi 2. Ya, karena tadi itu yang pertama adalah la'alla, kemudian yang kedua adalah kum. Caranya seperti yang pernah kami ya sering ya. Ibu bapak sekalian, itu nanti pada saat ujian juga kalau menghadapi fenomena seperti ini,
Yang tidak tahu dititik-titikin aja dulu. Lalu selebihnya dimaknai. Nah, sebenarnya. Coba Bu Susi gimana? Waf'alul khairanya dipahami, kum tuflihunya dipahami, sedangkan la'allanya titik-titik saja dulu. Gimana kira-kira jadinya? Berbuat baiklah kalian. Ya, titik-titik. Titik-titik. Apa ya? Di anta. Titik-titik aja tuh. Biarin titik-titik. Kum tuplihunya dilanjutkan. Kum tuplihunya dilanjutkan. Kum tuh kalian. Tuflihuna itu domirnya anta. Falaha itu apa ya Pak ya? Bentar ya. Domirnya antum itu tuflihuna. Hayya 'alal falah. Ingat enggak azan? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Ingat enggak azan? Kemenangan. Beruntung ya. Boleh kalau itu yang diingat. Nah, coba sekarang gabungkan. Tapi untuk la'allanya titik-titikin aja dulu. Berbuat baiklah kalian. Terus? Kalian beruntung. Nah, baik. Nah, coba. Pak, itu tanya aja Nurani gitu. Tanya aja Nurani. Agar. Nah, agar udah. kalian. Udah ketemu. Gitu. Tapi Pak, maaf tanya, sebenarnya arti hakiki dari la'ala itu apa Pak? La'ala itu. Wallahu a'lam bissawab. Kalau Ibu nanya arti hakiki, wallahu a'lam bissawab. Itu jawaban saya. Hanya Allah tahu hakikat segala sesuatu. Kalau ini cara saya menjelaskan bahwa belajar bahasa Arab, memahami sebuah kalimat bahasa Arab itu bisa dengan bermodal hati nurani, dengan perasaan, dengan kebiasaan, dengan perkiraan. Gitu. Ya Pak. Baik. Terima kasih Pak. Baik. Berikutnya adalah al-amanat. Nah, coba Bu Fatimah ditulis menjadi tulisan Indonesia. Amanat. Iya. Udah biasa belum bilang begitu? Biasa. Iya, itu juga artinya ini kan ciri bahasa Arab yang kelima. Apa itu? Resapan. Serapan. Iya. Serapan. Betul. Itu dia. Serapan. Serapan. Tapi kalau kemudian ditanya itu, kalau ditanya apa sih itu amanah? Amanat itu apa sih? Yang Ibu dipahami selama ini. Bu, saya kepercayaan ada gitu. Ibu, gitu. Kepercayaan. Jawab, Pak ya. Oke, kepercayaan tanggung jawab. Nah, jadi amanat ini bedanya saja yang Ibu biasa gunakan itu tunggalnya. Ini jamaknya. Ini amanat. Baik. Setelah kita memahaminya, kita coba lihat yang berikutnya ya. Coba kita lihat berikutnya. Apa ada yang belum terpahami? Silahkan. Baik, kalau tidak ada, maka mari kita berpindah ke tahap berikutnya. Tadi membaca sudah, berusaha memahami sudah, ada yang tak terpahami sudah, coba kita pecahkan. Sekarang mari kita beranjak ke tahap berbagi pemahaman. Ya. Nah, supaya tidak didominasi oleh yang itu-itu saja, coba sekarang untuk Bapak-bapak dipilih oleh Pak Dadang dan Pak Nurmansyah,
Sedangkan untuk ibu-ibu dipilih oleh Bu Susi, Bu Fatimah, dan Bu Siti. Silakan Bu Sisi, Bu Susi, Arlian, pilih siapa dari ibu-ibu yang akan berbagi pemahamannya. Silakan. Yang hadir kan selain bertiga ada Bu Farihah, Bu Trimurni hanya pasif. Bu Eis ada nggak ya? Sebentar Pak, saya cek dulu. Bu Eis Pak. Oke, silakan Bu Eis. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah telah mengetahui sesuatu. Halo? Ya, kita masih menunggu, Bu. Innallaha yaf'alu ma yasha. Innallaha alimum bima yaf'alun. Oh, 2 ya. Saya kira 1. Innallaha alimum bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui dengan yaf'alun. Yaf'alun. Apa ya Pak? Saya lupa Pak. Yaf'alun. Oke, baik. Tidak apa-apa kalau kita lupa. Ya, kita kalau ini sebuah ujian kita sabari. Nah, tapi kalau ini sebuah anugerah karena Allah tidak menginginkan kepala kita terlalu banyak isinya sehingga nanti khawatir hang, kita syukuri lupa ini karena semua ada hikmahnya. Coba Bu Eis, dari kata-kata yang ada pada baris pertama, Ibu ada melihat fi'il atau tidak? Melihat apa Pak? Fi'il. Ya fi'il. Saya melihat di sini ada fi'il. Ada berapa Bu? Fi'il madin Pak. Ada berapa fi'ilnya? Yang pertama yaf'alu. Ya. Yaf'alu itu fi'il madin. Ya, bagus. Fi'il madin, terus ada lagi? Yasha'u. Yasha'u itu fi'il mudhore Pak. Iya, terus ada lagi? Yang ujungnya yaf'alun. Yang ujungnya yaf'alun itu fi'il mudhore Pak. Fi'il mudhore. Iya, oke, bagus. Dengan Bu Eis, nah, kita sudah bisa memecahkan beberapa persoalan yang beliau hadapi. Maka sebelum kita akhiri diskusi kita pada hari ini, silahkan Ibu Bapak sekalian, kalau ada yang ingin dikonfirmasi terkait dengan pelajaran yang ke-7 ini, dipersilahkan. Ya. Kalau Pak, kalau mau tanya di grup boleh ya Pak? Aduh, di mana aja boleh Ibu. Mana aja boleh Ibu. Oke. Sudah? Iya deh, makasih Pak. Baik Ibu Bapak sekalian, untuk latihan yang tersisa ya, silahkan dilanjutkan gitu. Dilanjutkan kalau ada kemudian nanti ya persoalan-persoalan yang mengganjal di hati, ada yang tak terpecahkan dan sebagainya, silahkan konfirmasi, silahkan kita diskusikan sehingga semua akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat.
Baiklah, Ibu Bapak sekalian, dengan berakhirnya diskusi dan tanya jawab kita seputar latihan pada pelajaran yang ke-7, itu artinya hari ini kita sudah menuntaskan pelajaran yang ke-7. Insya Allah pada hari Senin yang akan datang kita bisa lanjutkan ke pelajaran yang ke-8. Dan hari Rabu bisa kita lanjutkan ke pelajaran yang 9. Dan tanggal 16, itu, tanggal 16 hari apa? Tanggal 16 Juli? Hari Jumat, Pak Guru. Jumat Ya, yang pada akan hari datang. Jumat, hari yang berkah itu adalah hari terakhir kita belajar atas nama kegiatan dari LBIQ. Sedangkan atas nama ya belajar untuk ilmu itu tidak ada sampai akhir hayat di kandung badan ibu bapak akan selalu diterima kalau ada bapak yang bisa yang merasa manfaat dari pelajaran Al-Quran ini. Kalau belum ada yang merasa ada manfaatnya, coba lanjutkan lagi. Siapa tahu memang belum terbuka hidayahnya, belum terbuka pemahamannya, sehingga jangan berhenti sampai. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf sekali lagi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dari penjelasan dari yang ada yang keluar dari saya. Mari kita syukuri di akhir dari kebersamaan ini, kita syukuri segala-galanya, kita syukuri termasuk ilmu dan kesempatan ini dengan mengucap hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.